Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saat ini kita semuanya berkumpul dalam rangka untuk memperingati, mengenang salah seorang pilihan Allah Subhanahu wa taala, Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barakah beliau dan tercatat menjadi muhibbin beliau, dan insyaallah akan menjadi mahbubin beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahmati Allah, tadi Syekh Abu Bakar bin Salim mengatakan bahwa manusia itu ada yang disebut arif, ada yang disebut jahil. Al-arif man arafa nafsah, wal jahil man jahila nafsah. Orang disebut arif yaitu orang yang kenal sama dirinya. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak mengenal dengan dirinya. Kadang-kadang manusia merasa dirinya adalah hebat kalau dipuji oleh manusia. Dia merasa adalah orang yang sukses kalau sudah didukung oleh manusia. Tapi dirinya tidak mengenal pada sebenarnya bahwa kekurangan yang pada dirinya tidak diakui sama dia. Dia merasa bangga dengan pujian manusia, tetapi dirinya banyak kekurangannya dan banyak kesalahannya. Ini adalah jahil. Hati-hati kepada orang memuji dan orang yang terpuji jika keadaannya demikian. Ada seseorang menampakkan misalnya cintanya kepada Ahlul Bait. Dia akan memuji dengan sangat tinggi. Ente Ahlul Bait, walaupun berbuat dosa enggak dicatat dosanya ente. Ente pasti masuk surga. Salaf-salafnya ente akan nolong ente semuanya. Aba'ak wa ajdadak, luar biasa. Kalau ini diterima orang yang jahil, dia akan merasa tertipu. Tarakul ta'at wa fa'alul munkarat. Dia akhirnya menjadi orang yang meninggalkan perbuatan taat dan dia melaksanakan kemungkaran. Orang yang memuji dan yang dipuji adalah sama-sama keliru ini. Ini bukan muhibbin ya ikhwani. Ini orang akan bertanggung jawab nanti di hadapan Allah atas ucapannya. Yadurru nafsahu wa yadurru ghairah. Ini orang adalah merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Merugikan dirinya karena dia berkata tidak sesuai dengan syariah. Tidak sesuai dengan ajaran Nabi. Dan diucapkan kepada orang yang jahil, yang tidak mengerti syariah. Dia anggap itu adalah satu keputusan bahwa dirinya pasti minal jannah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya nisa'an nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain. Wa man yaktut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain. Wahai istri-istri Nabi, itu termasuk keluarganya Nabi dan termasuk anak cucu Nabi. Siapa orang yang melakukan kekejian dengan jelas akan dilipat gandakan siksanya 2 kali lipat. Tapi siapa orang yang dia beribadah dan taat kepada Allah, dilaksanakan itu adalah karena Allah, untuk Allah, ikhlas, dan karena Rasulullah. Dia beramal saleh, maka akan Allah berikan 2 kali lipat juga pahalanya. Karena itu hati-hati, jangan kita menjadi Ahlul Bait yang jahil, yang asal menerima pujian dan itu akan menjadi legitimasi kepada dirinya bahwa dirinya adalah orang ahli jannah.
Nggak ada yang menjamin ya ikhwani. Nggak ada yang menjamin. Lihat bagaimana Nabi SAW berkata, ya Bani Abdi Manaf, alaikum anfusakum, la ughni ankum minallahi syai'a. Wahai anak cucu Abdi Manaf, hati-hati, perhatikan dirinya kamu, jangan maksiat kepada Allah. Aku nanti di hari kiamat tidak bisa menolong kalau kamu model demikian. Sampai pada akhirnya kepada putrinya, ya Fatimah bintu Muhammad, alaiki nafsaki la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah putri Muhammad, taatlah kepada Allah, jangan main-main. Bisa-bisa aku tidak bisa menolong kamu nanti di hari kiamat. Kemudian kita mau remehkan itu semuanya ya ikhwani, hanya karena kita mendengarkan pujian orang kepada kita. Seseorang pernah dipuji di hadapan Nabi SAW. Seseorang ada pernah memuji saudaranya, temannya di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, wailaka laqad qata'ta unuga akhika bighairi sikkin law sami'aha ma yuflih. Kata Nabi, celaka kamu, celaka kamu. Ucapan kamu tadi itu adalah ibarat pisau, kamu telah memotong leher saudara kamu tanpa pisau, lebih tajam daripada pisau. Kalau seandainya saudara kamu tadi itu mendengar apa yang kamu pujikan, dia tidak akan beruntung karena dia akan menjadi orang yang maghrur, menjadi orang yang tertipu dengan pujian kamu. Benar Nabi SAW bersabda, la an yamshiya ahadukum ila akhihi bisayfin murhaf khairun lahu min an yuthniya ala akhihi fi wajhi. Lebih baik orang yang membawa pedang yang terhunus untuk membunuh saudara daripada orang memuji saudaranya ada di hadapannya yang akhirnya dia menjadi orang yang kibir, orang yang ujub. Jangan sekali-kali kita menjadi ahli bait yang kita menjadi bangga dengan pujian-pujian. Kita harus mengenal diri kita supaya kita menjadi orang yang arif, bukan orang yang jahil ya ikhwani. Naam, orang yang karo arif, orang mengenal dirinya siapa, maka pujian itu jangan-jangan akan menjadi sabab untuk lebih bersemangat. Lihat Sayyidina Muhammad SAW, bagaimana setelah mendengarkan pujian Tuhannya. Lihat Sayyidina Muhammad SAW, bagaimana setelah diangkat derajatnya oleh Allah, beliau bukan menjadi membebaskan dirinya untuk melakukan segala hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau tambah beribadah sampai kaki beliau bengkak, banyak menangis sehingga membasahi jenggot beliau, sujud panjang sehingga air matanya membasahi tempat sujud beliau. Afala akunu abdan syakura, tidakkah aku menjadi hamba yang syukur setelah menerima banyak anugerah dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini ini adalah arif. Begitu juga abauna wa aslafuna, bukan hanya membanggakan, diberi kenikmatan jadi cucunya Nabi, diberi kenikmatan menjadi dzurriyyatun Nabi, hanya sekedar untuk dibangga-banggakan. Melihat dirinya dengan ainur ridha, bukan ainus syuhud, kata Syekh Abu Bakar bin Salim. Melihat dirinya dengan pandangan yang hebat. La, lihat diri kamu dengan ainus syuhud, dengan pandangan kemurkaan. Teliti, kacamata negatif, bukan kacamata positif kalau untuk pada diri kita. Lihat kekurangan kamu setiap saatnya, sehingga kamu akan menjadi orang yang arif, bukan orang yang jahil ya ikhwani. Naam, laisal fata man qala kana abi, innal fata man qala ha anada. Bukan pemuda yang sejati kalau dia menyatakan datukku, orang tuaku hebat-hebat, tapi pemuda yang sejati membuktikan inilah aku yang seperti datukku, inilah aku yang seperti datukku. Begitu yang harus dicermati oleh kita sebagai turunan orang-orang yang soleh.
Abah alim, anak nggak ngerti agama. Abah istiqamah, anak berbuat maksiat. Apa yang bisa dibanggakan ya ikhwani? Jangan-jangan kita adalah orang yang mencoreng nama baik orang tua kita. Kita bawa nasab kita kemana-mana. Kita di masjid jadi Al-Segaf, antum jadi Al-Syekh Bakar bin Salim, antum jadi Al-Attas, begitu. Kalau antum di diskotik juga begitu, antum tidak bawa nasabnya antum ya ikhwani. Istahyu minallah. Malu kita kepada Allah, malu kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Inna wa in abauna wa in ashabuna karumat. Yauman al ahsabi nattakilu. Kita semuanya, kata mereka, walaupun nasab-nasab kita ini adalah bagus semuanya, tapi tidak kami pernah mengandalkan nasab. Nabni kama kana awailuna tabni wa naf'alu mithla ma naf'alu. Tapi kami akan membangun apa yang dibangun oleh datuk kita. Membangun istiqamah, membangun ilmu, membangun ibadah, membangun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka. Dan kami tidak akan mengerjakan kecuali apa yang telah mereka kerjakan. Hadza huwas sibit, hadza huwal ahfad, hadza huwal aulad. Ini anak yang bisa dibanggakan oleh orang tua ya ikhwani. Karena itu jangan kita menjadi orang yang jahil, jadilah orang yang arif. Jangan kita memandang diri kita dengan ainur ridha, tapi pandanglah kita dengan ainus suhud, sehingga kita akan merasakan apa yang mereka telah rasakan. Kalau sudah menjadi orang arif, pujian itu tidak akan menipu dia, bahkan akan membuat semangat. Disinilah Nabi SAW bersabda, idza mudihal mu'min rabal imanu fi qalbih. Kalau orang mukmin itu dipuji oleh Allah, semakin mantap imannya ada di hatinya, semakin mantap iman ada di hatinya. Kenapa? Karena dia tahu dirinya, dia akan memahami bahwa keutamaan yang Allah berikan kepada dia itu kenikmatan yang dituntut untuk ia syukuri, anugerah yang dituntut untuk dia gunakan yang sebagaimana mestinya. Naam, sangat menjadi racun ya ikhwani kalau ada orang yang menyatakan kita bebas berbuat dosa. Kalau kita menyatakan kita boleh berakhlak yang tidak bagus, itu adalah racun, itu adalah bukan pujian, itu bukan adalah mahabbah. Ahlul bait punya derajat di sisi Allah, naam. Tapi harus dengan dilengkapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa dilengkapi dengan takwa, jangan-jangan nanti akhirnya kita menjadi ambruk gara-gara itu, jatuh martabat kita. La amruka mal mar'u illa ibnu dinihi. Fala tatruki taqwa ittikalan 'ala nasab. Laqad rafa'a al-islamu Salman Farisin. Laqad wada'a asy-syirku hal hasiba Aba Lahab. Manusia itu dinilai adalah agamanya. Jangan sekali-kali meninggalkan takwa hanya mengandalkan nasab. Enggak ada ceritanya kalau abahnya makan kenyang, anaknya akan kenyang, enggak ada. Anaknya kepingin kenyang ya makan juga seperti abahnya makan. Enggak ada ceritanya abahnya yang soleh, anaknya pasti soleh. Anaknya harus melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya daripada amal soleh. Manusia itu dinilai adalah agamanya. Jangan sekali-kali meninggalkan takwa hanya mengandalkan nasab. Islam mengangkat derajat manusia sekalipun dari Persia. Lihat Salman Al-Farisi. Tapi Islam, kesyirikan, kezaliman, perbuatan yang lalim, itu akan menjatuhkan manusia sekalipun daripada nasab yang bagus. Lihat Abu Lahab, paman Rasulullah, dengan syirik jatuh martabatnya ya ikhwani. Karena itu jangan sekali-kali kita membawa nasab-nasab kita ketika kita melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Dan itu jadikan nasab-nasab kamu ya ikhwani adalah sebagai pengingat kamu. Tidak layak kamu menjadi cucu Rasulullah untuk melakukan itu. Tidak layak kamu menjadi cucu Nabi, cucu Syekh Bakar bin Salim, atau habaib-habaib yang lainnya. Kamu berakhlak seperti begitu. Begitu yang seharusnya yang menjadi hal yang penting bagi kita. Al-Faqir pernah dulu ziarah kepada Syekh Umar Baraja, rahimahullah rahmatul abrar. Kemudian kami berkenal ke dirinya, Ana Taufik bin Abdul Qadir Husain As-Segaf, Masya Allah, Sayyid,
Syekh Umar bin Mahraja, Sayyid. Kemudian Al-Fakir bicara, Syekh Arsyid nih, kasih bimbingan dong kita. Kasih nasihat, kasih bimbingan. Kata Syekh, Al-Alawi mursyid nafsuh. Kalau jadi Alawi, insya Allah bisa membimbing dirinya sendiri. Kif? Kata beliau, Alawi ngelihat siapa datuknya, siapa abahnya, bagaimana akhlaknya, ngikuti mereka, yursyad, dia akan mendapatkan bimbingan dari Allah langsung, kata dia. Syuf, kif yani? Ini muhibbin ya ikhwani, bukan yang memanja-manjakan kita. Masa kita menganggap orang tua itu cinta kepada anak, dibiarkan anaknya nggak sholat, dibiarkan anaknya misalnya minum khamr? La, ini bukan cinta itu ya ikhwani. Tapi marah kepada anaknya jika malas belajar, marah jika anaknya membimbing anaknya, menasihati anaknya jika dia melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadza wal muhib. Kita cari orang yang begitu, yang bisa mengingatkan kita, yang bisa nasihati kita. Jangan alergi dengan nasihat. Wah, enggak muhibbin nih nasihati habaib. Lah, penting ya ikhwani. Jangan dikatakan kalam yang demikian ini adalah racun. Antum lihat itu. Ada bagaimana Al-Habibullah Haddad keras menegur kita semuanya dengan salah sikap kita karena kita menjadi orang yang bangga dengan pujian-pujian tadi itu. Lihat Syekh Abu Bakar bin Salim, khidmat kepada umat, bukan dia tadi itu dikhidmati, bukan makhdum, khadim, bukan makhdum. Tamunya dipotongkan unta setiap hari, mengisi jeding masjid seluruh tarim, bahkan khidmat kepada binatang, diangkat derajatnya oleh Allah. Kita belum apa-apa menuntut orang untuk khidmat sama kita, baru diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bukan untuk bangga-banggaan, hal ini untuk supaya kita tahu diri, jadi anak cucu orang soleh, jadi yang soleh dong, seperti mereka. Kan diceritakan ilmunya, diceritakan ibadahnya, diceritakan istiqomahnya. Jangan kita menjadi orang yang tuli ya ikhwani. Cukup kita dengarkan kemudian kita lupakan. Laqad asma'ta ya law nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi wa narun law nafakhtaha adaa'at walakin dha'a nafhuka fir ramadi. Kalau kamu manggil orang yang masih hidup, dipanggil akan menyambut. Tapi yang kamu panggil ini sudah mati, dipanggil tetap gak bergerak, gak menoleh. Nah, kita dengarkan tadi bagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim masih dengar nggak telinga hatinya tadi itu? Atau sia-sia nanti ini manakib nanti ini kita dengarkan? Sia-sia ini hal nanti kita buat nantinya? La ya ikhwani. Kalau ada bara api, ada masih titik api ada di bara api tadi itu kita tiup, maka akan keluar lagi apinya. Tapi kalau sudah titik api nggak ada, jadi abu, kita tiup, mereka akan berserakan kemana-mana. Kalau masih ada mahabbah kepada ajdadukum antum semuanya ini, mendengarkan manakib ini Syekh Abu Bakar bin Salim, mendengarkan manakib daripada datuk antum, maka akan hidup semangat kita dan ini akan kembali kita ke jalan mereka semuanya. Tapi kalau sudah menjadi abu ya ikhwani, jangan-jangan kita akan tersinggung ada di sini. Jangan-jangan kita akan menjadi sakit hati ada di sini. Karena itu, ayo kita jangan pandai membanggakan orang tua kita. Tapi kita harus berusaha menjadi anak-anak cucu bisa dibanggakan oleh orang-orang tua kita. Dan insya Allah mudah-mudahan berkat Syekh Abu Bakar bin Salim, Allah membuka segala yang menutup hati kita, membimbing kita ke jalan Allah ridhai, tidak menjadi orang yang lupa lagi kepada Allah, tidak menjadi orang lagi orang yang tertipu dengan duniawi. Tapi kita akan paham bahwa ilmu adalah warisan datuk-datuk kita, akhlakul karimah adalah warisan datuk-datuk kita, Tariqah Alawiyah adalah warisan datuk-datuk kita. Aurat, ahzab, qiraatul Quran, qiyamul lail adalah yang dilakukan oleh datuk-datuk kita. Bukan duniawi meninggalkan itu semuanya. Yahud juga dikasih itu ya ikhwani. Nasara juga dikasih itu ya ikhwani. Mal'unin juga dikasih. Qarun juga dikasih itu ya ikhwani. Fir'aun juga dikasih. Tapi antum antum harus bisa melestarikan datuk-datuk antum, warisan mereka semuanya. Mudah-mudahan insyaallah kita menjadi aulad dan ahfad yang bisa mengikuti jejak mereka dan insyaallah merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.